Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dua Sisi Bahagia. Dua sisi bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mengalami dua sisi kebahagiaan, karena seringkali manusia hanya belajar untuk bahagia hanya dalam satu sisi saja. Ajarkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dua sisi bahagia atau dua sisi kebahagiaan. Bagaimana mungkin kebahagiaan itu ada dua sisi? Sisi yang pertama yang biasanya dialami, diharapkan, dipahami, dan disepakati bersama, yaitu yang terdapat dalam ayat yang ke-28 dalam Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada bagian ayat ini adalah jelas kita menerima, dan yang berjuang aktif, berusaha aktif melakukan tindakan nyata adalah Tuhan kepada kita. Tuhan menolong kita untuk memberikan sebuah kelegaan, sebuah rasa nyaman, sebuah kepastian, janji yang akan ditepati, pertolongan yang akan terjadi, kekuatan yang senantiasa tersedia dalam kehidupan kita. Tentunya pada bagian ini seringkali dikaitkan dengan keselamatan di dalam Kristus. Bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita kebahagiaan, yaitu penyelamatan di dalam pribadi Yesus, dan Tuhan mengangkat dosa-dosa kita, dan kita diselamatkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah sisi kebahagiaan yang pertama. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, maka sisi kebahagiaan yang pertama pun diiringi dengan berbagai macam pengalaman hidup yang terjadi dalam diri kita. Tatkala kita mengalami kesukaran, Tuhan memberikan kelancaran. Tatkala kita diperhadapkan kepada hambatan, Tuhan membuka pintu-pintu hambatan tersebut. Tatkala kita sakit, kita diberikan kesembuhan. Tatkala kita sedang membutuhkan sesuatu, lalu kita berdoa, beriman, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah tindakan aktif dari Tuhan kepada kita. Dan ini adalah sisi kebahagiaan yang sangat dimengerti oleh kita. Sisi kebahagiaan yang pertama ini, Tuhan mengangkat kuk. Karena kuk itu adalah sepasang kayu yang dipakaikan kepada sepasang kerbau atau dua ekor kerbau, bisa juga satu. Jadi kuk dalam pengertian yang secara realitasnya adalah itu adalah bentuk kesukaran dan beban hidup. Jadi di satu pihak, berkat yang Tuhan beri adalah Tuhan mengangkat kuk. Mengangkat kuk beban hidup, persoalan hidup yang ada pada diri kita, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian yang tadi. Tuhan mengangkat seluruh masalah-masalah kita. Namun ada sisi kebahagiaan yang kedua. Sisi kebahagiaan yang kedua adalah Tuhan memberikan kuk. Cukup menarik. Ada sesuatu yang kontradiktif. Di satu pihak Tuhan mengangkat kuk kehidupan kita, Tuhan mengangkat kuk dosa kita, Tuhan mengangkat kuk segala persoalan hidup yang kita hadapi. Namun sisi kebahagiaan yang kedua juga Tuhan memberikan kuk kepada kita. Apa itu kuknya? Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita mencatat itu memberikan ketenangan. Kuk yang dipasang Tuhan kepada kita dikatakan itu enak dan ringan.
Bagaimana mungkin bisa terjadi? Dan apa yang dimaksud dengan cook itu? Cook itu adalah sebuah perjalanan kehidupan di dalam kebenaran. Tatkala kita berjalan di dalam kebenaran, kita juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami tatkala Tuhan mengangkat cook yang pertama. Kita bisa tetap sakit, kita bisa tetap mengalami kemiskinan, kita tetap bisa mengalami berbagai macam persoalan hidup, tantangan, kepahitan, problem. Namun mengapa dikatakan itu ringan? Mengapa itu dikatakan bahwa itu memberi ketenangan? Dan mengapa itu dikatakan enak? Karena kita tidak lagi berjalan sendiri. Sewaktu kita berjalan sendiri, kita merasakan segala sesuatu menjadi berat. Namun tatkala kita disertai oleh Allah dalam menjalani hidup ini, dan Tuhan izinkan kita melewati semua yang terjadi dan Tuhan tidak mengangkat, maka Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemampuan demi kemampuan dalam hidup kita untuk bisa menghadapinya. Sahabat perjalanan, sehari yang lalu saya diminta dikontak oleh salah seorang sahabat perjalanan untuk ibunya atau emaknya. Emaknya yang sudah tua, sakit di ICU, dan minta didoakan Tuhan memberikan yang terbaik kepada yang bersangkutan. Maka saya mendoakan lewat voice note WA, lewat video call WA, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada proses ini, tentu doa dari keluarga adalah bahwa nenek yang dikasihi, emak yang dikasihi ini mengalami kesembuhan. Namun Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapak jam 7 pagi. Sahabat perjalanan, ini adalah peristiwa bahwa Tuhan mengizinkan semua masalah terjadi dan Tuhan mengangkat setiap persoalan hidup yang ada dengan cara Tuhan memanggil anak-anaknya itu kembali ke rumah Bapa yang di surga. Itu yang dikatakan bahwa bebanku ringan, enak, dan akan memberikan ketenangan. Sahabat perjalanan, tidak ada masalah sesulit apapun tatkala kita bersama dengan Yesus. Kalau cook itu masih terjadi dalam hidup kita, engkau tidak menanggungnya sendiri. Ada kekuatan Allah. Dan tatkala kita sudah tidak sanggup lagi, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan tidak akan menanggungkan berbagai macam persoalan melebihi kekuatan kita. Pada saat kita diperhadapkan kepada cobaan, kekuatan kita sudah tidak sanggup lagi, Tuhan yang berbagian untuk menolong dan menanggungnya. Aspek lain daripada cook ini juga adalah bagaimana hidup kita melakukan kebenaran. Tatkala kita melakukan kebenaran, akan ada banyak persoalan yang timbul, penolakan, disalah mengerti. Mungkin tatkala hidup dalam kebenaran kita tidak selancar seperti orang yang menghalalkan segala cara. Namun itu berkenan kepada Allah. Dan orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kita berada, Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan, sekalipun kita menanggung cook yang diizinkan oleh Allah. Namun Tuhan sudah mengangkat cook yang pertama dalam hidup kita, dan Tuhan memberikan cook yang kedua, yaitu kita ada di dalam kebenaran. Kita diikat oleh kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran. Biarlah sahabat perjalanan, kita belajar ada dua sisi bahagia, ada dua sisi kebahagiaan. Di satu pihak Tuhan mengangkat cook yang ada pada kita, di pihak lain Tuhan juga memberikan cook kepada kita. Dengan demikian sahabat perjalanan, biarlah kita hidup bisa lebih memahami kebenaran secara lebih menyeluruh. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan dalam Matius 11:28-30. Biarlah kami diberikan hikmat bijaksana untuk memahaminya, bahwa bahagia ada dua sisi yang kami miliki di dalam Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, ingatlah Tuhan mengangkat cook dan juga Tuhan memberikan cook ketenangan, enak, ringan, hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.